warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal aidin wal faizin wal makbuli kulla amin wa nahnu wa iyyakum fi khair. Amin. Amin. Al-qail walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Enggak. Nanti yang doa nggak diamin. Yang nggak doa diamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa asjiliz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Al-qail al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Qala al-qail mal hajjul mabrur ya Rasulullah? Qala nabiyyuna Muhammadun al-hajjul mabrur amaluhu khairun min qabli wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'alim. Atau kama qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ayyuhan nas qad farada 'alaikumul hajj fahajju. Qala al-qail al-kulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasa. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza kulla amin mastata'tu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teramat sangat kita muliakan segenap para asatidzah, para hujjat yang begitu banyak hadir ini malam di majlis yang sama kita muliakan ini. Yang mohon maaf andaikan tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Iringan doa kita bersama, mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir Allah senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, ditambahkan ilmunya yang bermanfaat, dikuatkan iman Islamnya, terus istiqomah bisa membina kita semua ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang sama kita muliakan sahibul bait, warga besar almarhum Bapak Yusuf yang pada malam hari ini mengundang kita bersama dalam rangka halal bil halal, pembukaan majlis kita
yang sudah kita tawakufkan kurang lebih 2 bulan lamanya berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadan dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Harapan dan doa mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, baik itu ibadah yang wajib ataupun sunnah, zakat fitrah yang telah kita tunaikan, doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, kesemuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus pula ini malam dalam rangka walimatus safar lil hajj, atas keberangkatannya kakak daripada akhina Yunus, yakni Ibu Yusnia Anggraini binti almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf, yang tahun ini insya Allah beliau terpanggil untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, menginjakkan kedua kakinya ke tanah suci Makkah dan juga Madinah. Kita doakan sejak saat ini sampai keberangkatan, Allah berikan beliau sehat walafiat. Kelak di sana diberikan kemudahan ibadatnya, kelancaran ibadatnya, pergi pulangnya Allah berikan keselamatan, kembali ke tanah air insya Allah membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan insya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa juga melaksanakan rukun Islam yang kelima ke tanah suci Makkah dan juga Madinah. Amin ya Rabbal. Akhirnya teramat sangat saya banggakan haji wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, aidin aidat, faizin faizat, jamaah Majlis Taklim Al Yusufiyah, yang juga kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari, baik yang datang ke jarak yang dekat apalagi yang jauh, insya Allah semuanya sama, langkah kakinya, ayunan tangannya, waktu yang sudah kita luangkan hadir ke majlis ini, insya Allah juga diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus pula teriring selawat dan salam sama kita sanjungkan kehalifaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarga, juga atas sahabat, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua insya Allah diakui sebagai umatnya. Kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik inna والملك لا شريك لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن Labbaik lagi labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik inna wal mulka
Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Secara tarbiyah, ibadah haji tidak berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yakni ibadah juga yang memerlukan ilmu. Untuk mendapatkan puncaknya ibadah haji yang kita kenal dengan istilah haji yang mabrur. Enteng diucapkan di lisan, ringan diucapkan di mulut kita. Tapi catat baik-baik, sangat begitu berat dan luar biasanya untuk meraih gelar haji yang mabrur. Itulah saya katakan tadi, ibadah haji tidak berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yakni ibadah yang juga perlu adanya ilmu untuk melaksanakannya. Imam Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fa kullu man, maka siapa saja dia beribadah dengan ibadah macam apapun, sholatkah dia, puasakah dia, zakatkah dia, atau juga haji, bighairi ilmin, melakukannya tanpa landasan ilmu, maka kata Imam Ruslan, a'maluhu, semua amalnya. Amal itu isim jamak dari kata amal. Amalun, amalani, akmal. Maka semua amalnya, sholatnya kan, puasanya kan, zakatnya kan, atau hajinya kan, akan tertolak di sisi Allah. Karena amal ibadah macam apapun tanpa landasan ilmu akan menjadi ibadah yang mardudah, yakni ibadah yang rusak, ibadah yang tidak teratur, dan ibadah yang nyata-nyata tertolak di sisi Allah. Maka ini malam saya nak bicara manasik. Saya yakin calon hajah kita sudah cukup ibadah manasiknya diajarkan oleh ketua rombongannya. Cuman ini malam mungkin pembekalan saya buat yang mau berangkat untuk bagaimana berupaya untuk mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama, sebelum kita melakukan hakullah, yakni hak kita terhadap Allah, lakukanlah yang namanya hakul adami, yakni hak terhadap sesama manusia. Itulah kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail disebut sebagai nabi yang paripurna, karena keluar biasaannya akan kenabian dan kerasulannya. Saking paripurnanya dari Nabi Adam dan Nabi Ismail, inilah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengenal yang namanya selawat Ibrahimiyah. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina kama barakta ala Sayyidina bil alamina innaka. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Yang mau pergi haji, amalkan selawat itu. Karena berangkat haji ini bukan bagi orang yang mampu, tapi bagi orang yang Allah kasih mampu.
Bedain antara orang mampu dengan orang yang Allah kasih mampu. Kalau orang mampu belum tentu pergi haji. Karena begini hari masih banyak orang yang mampu pada nggak pergi haji. Ada nggak? Dan bilang banyak dong. Bilang aja ada dan habis. Kita bilang banyak haji. Ya. Berapa banyak yang mampu nggak pergi haji? Tapi lihat berapa banyak yang tidak mampu tapi mampu pergi haji. Karena pergi haji bukan bagi yang mampu, tapi pergi haji bagi orang yang Allah berikan kemampuan. Rezeki terbagi 3, Pak. Ada rezeki yang boleh mencari, namanya ikhtiar. Cari yang halal. Tadi akhirnya Yunus sudah ngomong, hati-hati sama pinjol, hati-hati sama judol dan sebagainya. Ya, kita ngaji gini biar benar, biar hidup kita nggak tercampur sama gitu-gituan. Amin dong. Amin. Kan saya pernah cerita, ada anak muda ke rumah saya pengen dagang, bagus kan? Ustaz saya mau dagang, Pak Ustaz. Bagus. Kok bagus Pak Ustaz? Karena Nabi juga dagang. Tapi saya nggak punya modal Pak Ustaz. Ya nggak bagus. Tapi itu bagus. Enggak Pak Ustaz. Saya pengen nanya, saya punya motor nih Pak Ustaz, boleh nggak saya ngadein? Buat apa? Buat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang disebut bu, gue nggak nyebut, lu nyebut kan? Saya mau tanya, digadein itu motor, pakai bunga nggak? Riba nggak? Dosa nggak? Ini dia dagang modalnya dengan modal yang haram, berkah nggak? Masalah selesai atau bertambah? Utang nggak bisa dibayar, bunganya makin ujung-ujungnya motornya disita juga. Jadi yang bagaimana yang bagus Ustaz? Jual motornya. Halal nggak? Halal nggak? Berarti kita dagang modalnya dengan uang yang berkah nggak? Berkah nggak? Karena berkah, insya Allah lama-lama motornya kembali lagi. Tapi mesti ngawutin motor bekas Pak Ustaz. Biarin motor bekas, tapi 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta sebulan. Bermasalah lagi. Betul? Betul? Jadi sebelum melakukan hakullah, berangkat haji, kita wajib melakukan hakul adami, kewajiban kita sesama manusia. Disebutkan dalam kitab Manasikul Hajj yang dikarang oleh kita punya guru almarhum wal maghfurlah Ki Haji Abdurrahman Nawawi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan salah satu hadisnya Nabi kita Muhammad, man arada ahadukum safara, jika ada salah seorang di antara kalian safarat, mau pergi safar. Pergi safar ini berarti pergi dengan jarak yang sangat jauh. Minimal 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 86 km. Yang pergi haji bukan lagi 86 km. Berangkat dari Soekarno-Hatta menggunakan pesawat terbang sampai ke tempat tujuan minimal 10 sampai 11 jam. Itu bukan lagi 86 km, lebih hebat lagi jauhnya. Betul tidak? Maka bagi orang yang pengen pergi seperti ini, kata Nabi, yang pertama, fal yu'addi ikhwan, kumpulkan saudara kalian. Kayak gini nih, mengumpulkan orang banyak. Mau ngapain? Yang pertama, yang mau berangkat mau minta maaf, mungkin punya salah, mungkin punya khilaf, mungkin punya dosa,
apakah itu ucapan atau perbuatan. Maka ini malam yang mau berangkat haji minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan tidak? Maafkan. Dimaafkan tidak? Betul? Ikhlas? Ridho? Alhamdulillah. Yang kedua, beliau masih punya ibu. Ambil hak adami kepada ibu. Ibu kita malaikat yang tidak bersayap. Ibu kita malaikat yang tidak bermahkota. Tapi ibu kita punya sorga di bawah telapak kaki. Betul? Ada dua sahabat Nabi yang gak pernah ketemu sama Nabi, gak pernah berjumpa sama Nabi, tapi nama keduanya tertulis di hati Nabi. Nabi kenal dengan keduanya. Yang pertama Uwais Al-Qarnain, yang kedua Salman Al-Farisi. Kenapa nih dua anak muda gak pernah ketemu sama Nabi, gak pernah berjumpa sama Nabi, tapi di hati Nabi tertulis nama keduanya. Ternyata dua anak muda ini dua anak muda yang rajin ngurusin orang tuanya yang masih hidup. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Uwais Al-Qarnain punya ibu yang sakit-sakitan, yang mandiin dia, yang melapin dia, yang makein baju dia, yang gantiin pampasnya dia, yang istinjain dia, bahkan sholat dia yang mengimamkan. Setiap kali Uwais Al-Qarnain memandikan ibunya, itu berita sampai ke telinga Nabi kita Muhammad. Yang kedua Salman Al-Farisi, anak muda yang gak pernah ketemu Nabi, gak pernah berjumpa Nabi, tapi namanya tertanam di hati Nabi. Apa kehebatannya? Salman Al-Farisi tiap tahun memberangkatkan haji ibunya dengan cara digendong di pundaknya, sampai ibunya meninggal dunia di pundak Salman Al-Farisi ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi jangan jadi kedua anak muda lagi yang hampir-hampir masuk neraka tapi diselamatkan berkat doa ibu. Yang pertama Alqamah di zaman Nabi kita Muhammad, seorang anak muda yang taat sama orang tua, yang patuh sama orang tua. Tiba-tiba Alqamah punya istri yang taat dengan orang tua, sampai pada akhirnya ibunya ditinggalkan karena Alqamah membela istri. Sampai ibunya sakit, Alqamah nggak mau tahu. Sampai ibunya sakratul maut, Alqamah nggak mau tahu. Sampai berpindah, ibunya sehat walafiat, Alqamah yang sakit. Bahkan Alqamah juga mengalami sakratul maut. Tapi apa kata ibunya? Ana ma'in diwalad Alqamah, aku nggak punya anak yang namanya Alqamah. Sampai berita itu pun terdengar ke telinga Nabi kita Muhammad. Nabi datangi rumahnya. Nabi nggak tega lihat Alqamah, dibilang udah mati masih hidup. Dibilang masih hidup, kondisinya seperti orang mati. Dipanggil ibunya, saudara, apakah ini anakmu? Si ibu diam saja. Apakah ini anakmu? Si ibu diam saja. Apakah ini anakmu? Si ibu diam saja. Apa kata Rasulullah? Hai sahabat, kumpulkan kayu bakar yang banyak, kumpulkan bensin yang banyak, kita bakar Alqamah siang hari. Kira-kira ada nggak orang tua yang tanya anaknya dibakar? Tidak ada, sudah. Langsung ibunya menangis. Ya Rasulullah, hada waladi, ini anakku. Kenapa tadi kau tidak akui? Aku sakit hati ya Rasulullah. Ditinggalkan sendirian di rumah, dia bela istrinya. Aku sakit, dia nggak mau tahu. Aku sakit maut, dia mau tahu. Sekarang bagaimana kata Rasul? Apakah kau memaafkan dia? Yang perlu Alqamah
dengan ucapan aku ridho kepadamu ya Alqamah. Aku maafkan kesalahanmu ya Alqamah. Aku maafkan dosa-dosamu ya Alqamah. Alqamah bisa meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Doa siapa? Doa siapa? Doa ibunya, saudara. Yang kedua, Jurais. Jurais juga seorang anak muda yang ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, Jurais menjadi wali min auliyaillah. Tapi saya, Jurais seorang anak muda yang rajin ibadah. Tapi kalau ibadat nggak pernah mau nyautin panggilan ibunya. Padahal ibadatnya ibadat sunnah, bukan ibadat wajib. Setiap ibunya manggil nggak mau nyautin, ibunya manggil nggak mau nyautin, mentang-mentang lagi ibadah. Apa kata ibunya? Ya Allah, jangan matikan Jurais kecuali dia mendapatkan fitnah darimu ya Allah. Tiba-tiba di depan musola tempat dia sholat, ada perempuan hamilnya, ketahuan siapa suami. Gegerlah satu negeri itu. Maka orang-orang pada nunjuk mungkin yang berbuat si Jurais, karena dialah yang rajin ke musola. Jangan-jangan di perempuan hamil perbuatan dia. Apa kata Jurais? Nanti kalau anaknya lahir, ambil kemari. Jangan sampai ari-arinya putus. Untuk apa Jurais? Aku akan minta kepada Allah biar di anak mau bicara depan orang banyak bahwa yang menghamili ibunya bukan aku tapi orang lain. Ditunggu sampai itu anak lahir, saudara. Begitu lahir, dibawalah itu anak ke depan orang banyak. Alqamah berdoa, ya Allah, tolong ini bayi bisa bicara. Sebutnya siapa yang telah menghamili ibu. Langsung si bayi berbicara dengan izin Allah. Padahal ari-arinya belum putus, darahnya masih ada. Dengan doanya Jurais yang merupakan wali min auliyaillah, ini bayi bisa bicara, saudara. Apa kata itu bayi? Wahai orang banyak, yang menghamili ibuku bukan Jurais, tapi yang menghamilnya orang lain, bukan Jurais. Lagi-lagi Jurais selamat, itu berkat doa ibunya. Makanya kita sebagai anak jangan melupakan karamah orang-orang tua kita. Silakan nyari karomah ke luar Batak. Silakan nyari karomah ke Mbah Priuk. Silakan nyari karomah ke Kampung Banda. Silakan cari karomah ke Kuita. Silakan cari karomah ke Cikini. Silakan cari karomah sampai ke Empang Bogor. Tapi jangan lupakan kedua orang tua kita, karomah di atas semua karomah. Maka yang berangkat, mintalah doa restu orang tua. Cium kakinya, peluk badannya, minta doanya. Doa orang tua akan sampai ke sana, melindungi perjalanan kita, melindungi ibadah kita, sampai kita kembali ke tanah air lagi, saudara. Amin dong. Amin. Astagfirullah. Capek ucapan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya jadi surga emang so jauh-jauh. Surga ada di rumah kita. Dibuat telapak kaki ibu kita. Nyari ridhonya Allah emang so jauh-jauh. Ridhonya Allah ada di rumah kita, dalam keridhaan kedua orang tua kita. Ini namanya hakul adami. Sebelum kita berangkat haji, memenuhi hak kita kepada Allah. Sebelum berangkat, lakukan hak wajiban kita kepada sesama manusia. Yang pertama seperti ini. Kata Nabi, wal yu'addi ikhwana. Kumpulkan saudara kalian, kumpulkan jamaah kalian, minta maaf kepada mereka, minta doa kepada mereka. Kalau kita pengen pergi jauh, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga untuk beribadah kepada Allah, insya Allah dengan doa-doa kita semua yang mau berangkat haji memberikan sehat wal afiat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya wa inna fi jama'atihim barakah lisafari. Karena kumpulnya orang seperti ini nih
akan memberikan keberkahan kepada orang yang pengen berangkat ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, dan insya Allah kembali ke tanah air bawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Rezeki juga ada datangnya dari orang. Kok bisa? Karena kita rajin memberi, diberi lagi sama orang. Ada istilah mengatakan ingin diberi, rajinlah memberi. Ingin diberi, rajinlah memberi. Jangan pengennya diberi dulu, memberinya kagak. Ada yang begitu, maunya dikasih, tapi nggak pernah ngasih. Kalau kita pengen mancing dapat ikan yang gede, umpannya juga mesti. Kita pengen dapat ikan tuna, umpannya cacing, dapat mujair insya Allah. Pengen dapat ikan tuna yang beratnya 70 kilo, umpannya juga minimal yang sekilo. Ingin diberi, rajinlah memberi. Apa namanya? Sedekah. Yazdad. Diganti oleh Allah 3 kali lipat. Lagi pergi haji nih, jawab mahal nggak? Jawab mahal nggak? Yang reguler aja bisa mencapai 80 juta. Belum lagi yang plus. Itu plus bahasa Arab Pak, fulus. Disingkat jadi plus. Ada lagi namanya furoda, lebih mahal lagi. Satu orang bisa mencapai 600 juta. Tapi yakinlah rezeki udah Allah yang ngatur. Kita nggak tahu alamat kita punya rezeki, tapi rezeki kita tahu di mana alamat kita. Amin dong. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Dan yang ketiga, ada rezeki yang namanya min haitsu la yahtasib. Datangnya dari jalan yang tidak diduga-duga. Makanya pergi haji bisa karena nasab. Apa nasab? Keturunan. Biasanya kalau orang tua kita udah berangkat, anak cucunya bakal berangkat. Namanya apa itu? Nasab. Ada yang kedua namanya nisab. Apa nisab? Nabung sampai duitnya cukup, berangkat. Nisab. Ada yang ketiga, nasib. Ya Bu, ada nasab, ada nisab, ada nasib. Mana tuh contohnya tuh nasib? Nggak pugu-pugu tuh. Kita punya rumah digusur, kena gusuran. Lebarnya berapa nih? Akhi Yunus nih, 10. Kena gusuran 5 meter, 10 kali 5 50. Dapat gantian semeternya 10 juta. 50 dikali 10 juta 500 juta. Berangkat min haitsu la yahtasib. Pulang-pulang jadi haji mansur. Pergi haji karena halamannya digusur. Amin ya Rabbal. Orang tua nggak pugu-pugu datang ke Jakarta. Tumben mak, biasanya nggak pernah ke Jakarta. Kalau mau ke Jakarta ngabarin, gua mau kasih kabar gembira nih. Kenapa? Sawah laku. Sawah laku. Nih jatah lo 400 juta. Angkat pulang jadi haji kosan. Haji karena ongkosnya. Min haitsu la yahtasib. Cuman yang ketiga ini punya syarat. Syaratnya mesti takwa. Mana dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah,
apapun masalah hidupnya akan aku berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada juga Bu, orang kerja rajin kerjanya, kantornya maju, diberangkatin tuh sama kantornya tuh. Dia nggak pernah ngimpi pergi haji, kantornya maju, dia kerja di situ, dia dikasih kerjanya bagus, rajin, jadi kantornya maju, diberangkatkan sama kantor, pulang-pulang jadi haji abidi, pergi haji atas biaya dinas. Dulu zamannya partai juga begitu, banyak orang yang mati-matian bela partai, partainya menang melulu, diberangkatkan haji sama partainya, pulang-pulang jadi Haji Abu Bakar, pergi haji atas budi baik Golkar. Semua itu min haitsu, semua itu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan kita kayak begitu. Amin. Bu, di Karanganyar ada ibu-ibu tukang serabi, berangkat ke pasar jam 3, di tengah jalan ketabrak mobil, ditolongin sama yang ngapin saya Bu Haji, ngapin saya Bu Haji. Tuh ibu bilang, saya belum haji Pak, saya hanya pakai jilbab saja tapi saya belum haji. Dia minta maaf, tolong ya Bu, jangan sampai dilaporin saya. Ibu nggak apa-apa kan? Enggak, saya nggak apa-apa, saya nggak bakal laporin Bapak kalau saya nggak apa-apa. Ibu pengen nggak pergi haji? Kepengen Bapak diberangkatin. Ibu pengen nggak begitu? Tabrak dulu. Tabrak dulu. Ditabrak dulu. Berangkat sana diburu-buru. Itu bagian dari min haitsu la yahtasib. Kita nggak pernah tahu alamat rezeki kita, tapi rezeki kita tahu di mana alamat kita. Nggak akan tertukar, nggak akan nyasar. Ini sugesti buat yang belum berangkat ya. Semangat dari saya bagi yang belum berangkat. Insya Allah. Nabung, nggak usah khawatir. Saya kemarin ceramah haji itu di daerah Budilahayu, di situ ada Umi Tatu Mulyana namanya, ketua rombongan haji. Ya, ada orang pergi haji datang ke rumah dia, ngedaftar bawa uang 1 dus. Banyak kan tuh? Banyak kan? Banyak orang recehan. 1 dus bu recehan. Hitung sampai lama, cukup buat pergi haji. Ngantuk ke tukang jamu gendong. Ditanya sama Umi Tatu, ibu nabung berapa tahun bisa segini duitnya? Mencapai 80 juta. 10 tahun Ustazah saya nabung, dapat terkumpul segini. Saya serahkan sama Ustazah. Begitu dia pulang, Ustazah ngomong, nyerah sih, nyerah. Gue capek ngitungnya. Semua aja masih ngitungin duit. Apa recehan ya. Tapi itulah min haitsu la yahtasib, kita nggak tahu. Makanya mencari harus, ingin diberi, memberi. Bagaimana dapat yang min haitsu la yahtasib, tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan takwa ini udah kita raih di waktu kita berpuasa dengan janji Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslim sudah, mukmin sudah, tinggal rambut muttaqinnya. Jangan yang keempat, hati-hati, muslim kagak, muslimin kagak, mukminin kagak, muttaqin kagak, jadinya muslimin. Islam tapi nggak sholat, ada nggak? Islam tapi nggak puasa, ada nggak? Muslimin. Dibilang Kristen nggak ke gereja, dibilang Hindu nggak ke kelenteng, dibilang Islam nggak pernah ke masjid.
Ini bukan muslimin, bukan mukminin, bukan mutakin, tapi muslimin. Yang Islam KTP-nya, insya Allah KTP-nya masuk surga. Kalau gitu. Siap nabung Pak? Pak, siap nabung Pak? Bapak nggak boleh bilang gini ya, ya Allah boro-boro pergi haji. Nggak boleh. Ekonomi lagi susah Pak Ustadz, pusing amat. Yang susah kan ekonomi. Kita mah nggak pusing, nabung aja udah sampai kita punya rezeki. Andaikan kita keburu mati belum cukup niat hajinya, udah mendapatkan pahala haji. Saya baca kitab di Syarus Salikin, seseorang mau pergi haji nggak jadi. Kenapa? Ada anak yatim yang nangis. Dia mau berangkat nih Pak, mau berangkat nih. Melewatin satu rumah, anak-anaknya udah nangis. Dia buka pintunya, Bu, kenapa udah nangis nih anak? Belum makan Pak, nggak ada makanan. Tapi kecium, ada yang dimasak, ada yang direbus. Itu lagi masak Ibu. Iya Pak. Ya udah entar kalau udah matang kasih makan Bu, kesian nangis tuh. Iya Pak. Berangkat tuh orang menuju kapal. Sampai di kapal ketinggalan kantong uang. Balik lagi masih nangis juga. Tanya lagi, belum matang Pak. Mereka udah pada lapar. Berangkat nih Bapak ke rumahnya ngambil kantong uang. Balik lagi masih nangis juga. Begitu dibuka pintunya, yang nangis bukan hanya anak-anaknya, tapi nangis juga ibunya. Kenapa ibu ikut nangis? Maaf Pak, saya dari pagi sampai sore nyari makanan nggak ketemu. Yang saya temukan bangkai anjing. Ini bangkai anjing saya bawa pulang, saya kuliti, saya rebus. Kok dikasih makan anak ibu? Tidak. Minimal anak saya beranggapan ibunya lagi masak. Dia cium wanginya, tidur lagi. Lapar bangun lagi. Cium wanginya, tidur lagi. Bu, saya nggak jadi pergi haji. Saya nggak jadi pergi haji. Uang saya setengah saya kasih buat ibu. Usaha apa saja yang bisa membiayai anak-anak yatim ibu. Begitu datang musim haji, dua malaikat turun di Hijr Ismail. Yang satu bertanya, tahun ini siapa yang hajinya mabrur? Malaikat yang satu menjawab, tahun ini tidak ada haji yang mabrur. Tiba-tiba turun lagi malaikat satu lagi, tahun ini ada yang hajinya mabrur. Di mana? Di kampung Anu. Namanya si Anu. Selesai haji, mereka ramai-ramai penasaran. Oh, datang ke rumah orang itu, siapa nih orang yang musim haji pada kagak mabrur, cuma dia doang yang mabrur. Begitu ketemu, diucapkan selamat, bingung orang. Selamat jadi haji yang mabrur. Saya belum haji. Saya belum haji. Tapi namamu disebut di sana bahwa engkau hajinya mabrur. Saya tidak haji. Saya kasih uang saya kepada anak-anak yatim yang kelaparan. Setengahnya saya bawa pulang. Mungkin itulah menjadikan saya pahala sama seperti orang yang pergi. Bapak kalau belum pergi haji nggak usah pesimis. Cari amalan-amalan yang bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Mana contohnya? Satu, siapa orang yang habis sembahyang subuh, dia duduk menyebut-nyebut nama Allah sampai matahari terbit, dia pulang, pahalanya sama seperti berhaji 3 kali dengan keadaan mabrur. Makanya dilarang habis subuh tidur. Itu mewariskan kemiskinan selama-lamanya. Apalagi Pak Ustaz, terawih malam terakhir. Terawih malam terakhir. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Siapa orang yang terawih malam terakhir, pahalanya sama berhaji 1000 kali dalam keadaan mabrur. Malam terakhir, insya Allah nggak ada yang terawih. Udah sibuk mau makanan, udah sibuk sama lebaran. Udah malam terakhir terawih, pahalanya haji berapa kali? 1000 kali haji. Saya aja baru sekali. Kalau ente terawih 1000, saya kalah 1, ente 1000.
Tapi saya nggak mau kalah, saya terawih juga. Jadi kan 1.100. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siap nabung Pak, siap kerja Pak. Ayo, nggak usah malu, kerja kayak apapun. Rezeki udah Allah yang atur. Mudah-mudahan tahun depan kita berangkat semuanya. Bareng sama saya. Ya Rabbal, mati selanjutnya libur 1 bulan karena jamaahnya pergi haji semuanya. Amin ya Rabbal. Insya itu bagi yang belum berangkat. Sekarang saya mau kasih buat yang berangkat, yakni ukhtina Ibu Yusnia. Allah firmankan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lum. Ibadah haji itu adalah ibadah yang waktunya sudah Allah tentukan, nggak bisa dirubah, baik tempat ataupun waktu. Lain sama sholat, Bapak tinggal di Batu Tulis, sholat di Tangerang, boleh nggak? Boleh nggak? Bapak tinggal di Batu Tulis, puasa di Tangerang, boleh nggak? Tapi ibadah haji nggak bisa begitu. Tinggal di Batu Tulis, ibadah hajinya wajib di kota Makkah. Ziarahnya ke kota Madinah. Waktunya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai kepada Muharram. Makanya dulu pernah ada ajaran menyesatkan, cukup pergi haji ke Bogor hanya. Di mana tawaf, di mana sa'i, di mana wukuf. Alhamdulillah tuh ajaran hilang. Amin. Walaupun saya kadang-kadang suka bingung, ada orang sesat ajarannya, ada aja pengikutnya. Betul nggak? Ada aja pengikutnya. Bingung saya. Mungkin nggak ngaji kali ya. Pergi haji ke Bogor. Belum lama ada lagi tuh bisa ngomong semut. Ada aja pengikutnya saya. Ada nggak? Ada aja pengikut. Ya seperti itu. Padahal nggak benar, tapi ada aja pengikut. Mungkin kagak ngaji. Kalau ngaji mungkin nggak ikut. Ya, penting kita ngaji biar kita benar. Ikutin ajaran yang benar. Jangan sampai ikutin ajaran yang tidak benar. Setuju? Setuju? Habis pulang ngaji lagi ya. Kitabnya udah siapin sama Akhina Yunus. Tinggal datang bagiin, baca kitab, kita baca sama-sama, kita artiin, kita terangin, kita jelasin, ditutup dengan tanya jawab. Kalau mau ngaji, tulis apa yang mau ditanya. Nanti pengajian kita nggak lupa, kadang-kadang kan suka lupa sampai pengajian. Apalagi pengajian kita makan dulu, hilang tuh pertanyaan udah. Ingatnya bolu, ingatnya pastel, apa yang mau tanya lupa itu ya. Tulis di rumah apa yang tanya, taruh di kantong. Kalau ngaji itu mau nanya begini nih, gitu ya. Insya Allah bisa saya jawab hari itu atau dijawab pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Yang penting kita ngaji dari yang dasar-dasar dulu dah. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Kau selalu baca kitab-kitab yang Arab gundul ya. Kita Arab bondong aja nggak bisa baca. Arab gundul aja. Iya. Jadi kita baca yang ringan-ringan aja. Buat ibadah kita sehari-hari. Biar tertuntun jadi ibadah yang baik. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka kata Allah, faman hajjah, maka siapa orang yang ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah hajinya mau mabrur. Yang pertama, jangan sekali-kali kita melakukan yang namanya la rafasa. Apa itu rafas? Bercumbu rayu.
Makanya dilarang Pak nikah di Mekah Madinah, dilarang. Buktinya udah banyak Pak artis-artis yang pada nikahnya di Mekah di Madinah, rumah tangganya nggak ada yang beres. Mekah Madinah hanya untuk ibadah haji, jangan digunakan untuk akad nikah. Orang kita kadang-kadang kan gitu, biar tekor. Udah nikah di Mekah, ya rumah tangganya nggak ada yang beres. Karena di Mekah Madinah nggak boleh melakukan rafas. Namanya habis nikah kan pasti bersetubuh, betul nggak? Itu bersetubuh rafas namanya. Nah orang yang pergi haji tidak boleh melakukan rafas. Kalau dia berangkat suami istri, pisah dulu. Suaminya sama laki-laki yang lain, istrinya sama perempuan yang lain. Jangan nyampur dulu. Khawatir terjadi rafas, hajinya bisa enggak sah. Sayang, mahal harganya. Tinggalkan tanah air, tinggalkan keluarga, pulang hajinya kagak mabrur. Sayang, tahun depan belum tentu kita bisa pergi haji lagi. Betul tidak? Sementara kewajiban haji seumur hidup berapa kali? Satu kali, bukan berkali-kali. Saya belum pernah menemukan hadis di mana hadis itu mensunahkan boleh pergi haji lagi. Nah, yang sunnah itu umroh, bukannya haji. Jadi haji cuma sekali, dan cuma sekali hati-hati. Allah perintahkan kita yang pertama la rafasa, jangan berbuat rafas. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Nabi pernah gambarkan, sayati ala ummati zaman yahujju aghniya'u ummati linusah. Nanti ada orang-orang kaya di akhir zaman pergi haji tapi sayang, niatnya hanya untuk pelesiran. Pergi hajinya hanya untuk jalan-jalan. Pergi hajinya hanya niat piknik. Dan itu terbukti saudara, pemerintah Saudi saat ini sangat mencela jemaah haji Indonesia yang kalau melaksanakan haji ataupun umrah percis kayak orang lagi jalan-jalan. Contohnya selfie melulu, tawaf selfie, sa'i selfie, tahallul selfie, mabit di Mina selfie, mabit di Muzdalifah selfie, wukuf pada Arafah moto dulu. Sampai ada yang tawaf sampai bawa tiang buat handphone, apa namanya itu? Apa namanya? Sambil tawaf sambil begitu. Astagfirullahaladzim. Jangan, nggak boleh. Itu namanya linusah. Ibadah hajinya cuma pengen jalan, cuma pengen rekreasi doang. Sedangkan kata Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu, niatkan semata-mata karena Allah. Dulu zaman saya pergi haji emang belum ada handphone, Pak. Kalaupun ada handphone nggak ada fotonya. Kalau sekarang kan handphone ada fotonya. Makanya kalau kita mau berangkat ke Mekah, ke Madinah, mau sholat, diperiksa kantong kita. Kalau ada kodak, ditaruh dulu. Nggak boleh. Sekarang karena kodaknya nyambung sama handphone, susah. Disuruh taruhnya dulu. Masuk ke handphone tuh ke Masjidil Haram. Lagi tawaf foto, lagi tawaf video, lagi sa'i moto, lagi sa'i video, lagi tahallul moto, lagi tahallul video, percis kayak orang lagi jalan-jalan. Maka kepada ukhtina yang mau berangkat haji, jaga baik-baik, jangan berbuat rafas. Yang kedua, wala fusuka, jangan berbuat fasik. Apa fasik? Tahu dilarang, jangan dikerjain. Kadang-kadang orang kita begini nih, iseng ini ya. Kalau lagi sa'i, kecapean, duduk tuh, ada tempat duduk ya. Ada semut bererot tuh. Tangannya usil, dimatiin aja sering. Padahal
Waktu melaksanakan ibadah haji tidak boleh membunuh binatang. Kalau itu kita lakukan, kita bisa kena dam dengan menyembelih seekor kambing. Nggak mampu, nanti pulang haji wajib berpuasa 3 hari berturut-turut untuk membayar daripada perbuatan kita melanggar larangan itu. Hati-hati, jangan sampai terjadi seperti ini. Insya Allah. Yang ketiga, wala jidal. Jangan berbantah-bantahan. Kita menghadapi manusia yang berbeda watak, berbeda tabiat, berbeda sifat, bawa sabar yang banyak, bawa iman yang banyak. Pengalaman saya, Pak, pengalaman saya nih. Datang waktu maghrib, saya duduk habis sembahyang sunnah. Tiba-tiba datang orang pengen nyari tempat, agak dapat keburu azan, duduk di atas paha saya. Kan berat, Bu. Gue pengen ngomel, takut jidat, agak ngomel, kesel. Saya liatin mukanya, liatin muka saya lagi. Apa kata dia? Allah. Allah sih Allah. Di paha pegel. Ya Allah, ya Rasulullah. Saya sabarin lah sampai azan selesai. Baru itu sholat. Begitu sholat tingginya luar biasa. Saya nggak tahu negara mana itu orang. Selesai sembahyang maghrib, saya tanya, inti min Indonesia. Saya bilang, nah, anak min Indonesia. Indonesia. Indonesia kenapa? Oh, Indonesia Kuwait. Cakep Indonesia. Teratur, ya, teratur, rapi ibadahnya orang kita. Tuh. Ya. Terus dia tanya saya, Masmu, namanya siapa? Saya bilang Zainuddin. Masya Allah, khairul asma, sebagus-bagusnya nama. Sumpahul aswad, belum nyium belum tuh, bakul aswad, lama ya sih, belum nyium saya. Saya bilang khawatir begini orang banyak, takut dapat cium saya kayak gitu orang. Apa yang dia bilang? Ikut sama saya aja. Ya udah, ikut sama dia. Dia diri di depan, saya di belakang. Tangan saya diambil, suruh megang pinggangnya. Wah-wahku. Wah-wahku. Diterin Ka'bah dulu, lama-lama sampai ke batu Hajarul Aswad. Apa yang dia bilang? Cium dulu. Tangan dia megang batu, megang Ka'bah. Saya suruh masuk dari kolongnya. Cium sebanyak-banyaknya. Bodoh amat di atas ketek, bodoh amat. Yang penting bisa cium batu Hajarul Aswad. Tuh, pengalaman saya pernah seperti itu. Tapi herannya begitu sampai mau kembali lagi ke tanah air, tuh orang saya cari-cari gak ketemu. Saya nggak tahu siapa dia. Tapi emang banyak kejadian aneh di sana. Contohnya nanti waktu tawaf menjelang maghrib, banyak burung di atas tuh kayak tawaf. Anehnya begitu habis azan, tuh burung nggak ada hatu-hatu aja. Seakan-akan ikut sholat bersama-sama kita. Shallu ala Nabi. Shallu ala Muhammad. Dan di sana jangan coba-coba mau berangkat ke masjid, entar lagi, entar dulu, jangan. Emang ke masjid Al-Fatah biar berangkat ajan juga masih lega, komat juga masih lega, udah sholat masih lega. Di sana jangan coba-coba. Datang udah azan, nggak bakal kebagian tempat. Datang udah komat, nggak bakal kebagian tempat. Dapatnya di mana? Di jalanan bisa, depan toko bisa. Jadi gimana? Datanglah sebelum azan. Minimal kalau zuhur jam 12, jam 8 udah berangkat kita ke masjid. Mekah, Madinah sama seperti itu. Caranya bagaimana Ustaz? Cari teman yang rajin ibadah. Cari teman yang rajin ibadah. Biar kita kebawa sama ibadah dia. Kalau kita lagi malas, dia yang tegur, ayo salat tuh. Cari teman yang rajin ibadah. Kalau ibu-ibu Pak tuh zaman saya pergi haji, senang tuh berangkat sama saya tuh. Enak kalau sama Ustaz berangkatnya. Karena kalau Ustaz agak dikit-dikit ngerti bahasa Arab. Kalau udah mau belanja ke pasar apa lagi? Ustaz mau ke pasar Pak Ustaz, ya udah belanja aja sono. Ustaz deh, saya nggak bisa nawar Pak Ustaz. Pernah saya dengar tuh ada orang nawar kagak bisa, sok tahu nawar.
Menakat barang aja, biasa bagian dagang khomsa rialat bin awal salah kaki. Tapi yang saya itu maghrib itu. Nah sekalian mau kata ini. Tapi enaknya sama ibu-ibu begitu tuh. Habis belanja, Ustaz mau apa Ustaz? Ambil Ustaz, kita yang bayarin. Tuh. Makanya sepulang haji tuh uang saku saya utuh 1.500 rupiah. Bahkan sewaktu wukuf di Padang Arafat, ada jamaah haji mana saya nggak paham, minta saya ngisi khutbah wukuf di Padang Arafat. Habis lima wukuf dikasih duit saya. Rupanya emang begitu. Mekah Madinah itu akhirat kecil. Apa yang kita kerjain di sini, kadang suruh ngerjain lagi. Saya di sini suka ceramah, khutbah Jumat, disuruh khutbah, namanya khutbah wukuf. Saya buka tuh amplopnya, ya Allah, 2.000 real. Dikali 3.000 kan 6 juta. Di sini mana ada khutbah 6 juta. Soal dapat 6 juta. Alhamdulillah. Di akhir ukhtina yang pertama la rafasa, jangan berbuat rafas, cumburai. Yang kedua wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Dilarang jangan kerjain, diperintahkan kerjain. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Bawa sabar yang banyak, bawa iman yang banyak. Di sana beraneka macam manusia, beraneka sifat, beraneka tabiat. Kita bawa sabar yang banyak. Insya Allah doa-doa kita di sini mengiringi kepergiannya. Mudah-mudahan di sana selalu mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Sampai kembali lagi ke tanah air. Amin ya Rabbal. Insya Allah.